A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin ketika saya membahas tentang kemenangan Prabowo dan membedah kenapa Prabowo bisa menang, di situ banyak yang berkomentar kalau Heri Prasberani coba reaction video-videonya Gibran, yang dimana Gibran itu katanya banyak memiliki kelemahan, dan katanya saya cuma berani kepada kubunya Anies karena Anies didukung oleh para habaib, dan habaib sudah biasa saya reaction katanya. Coba sekarang kalau berani reaction Raka. Siapa itu Raka? Raka Buming Gibran. Dan akhirnya saya di-share dan banyak sekali. Akhirnya saya save di situ postingannya, dan di sini saya akan reaction. Apakah saya di sini netral atau saya pendukungnya Prabowo? Sudah saya jelaskan dari awal, saya tidak mendukung siapa-siapa. Siapapun yang halu akan saya bahas. Siapapun yang ngibul akan saya bahas. Termasuk Raka Buming kemarin. Raka, siapa Gibran? Raka Buming. Terus Gibran itu kemarin saya juga bahas masalah nasi gratis. Nasi gratis apa itu? Coba kita langsung ke video. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah naik semua. Beras langka sekarang. Bukan cuma naik ya, nyari di jalanan beras mahal. Yang biasanya 10.000 dapat 17.000. Harusnya dapat 2 liter, dapat seliter. Gimana ini? Allah, tambah susah rakyat ini. stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Muda berpolitik dan hasilnya. Yakin generasi muda mau diwakili orang ini? Daeng cuma tanya, jangan diserang. Mas Gibran lanjutkan. Oke. Kok masih ada yang dukung ya? Aneh. Berikutnya. Makan bergizi, Makan bergizi. makan siang itu. Gizi makan untuk atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini makan, anak-anak harus makan bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis. Kelas beberapa menit lagi selesai. Pikiran makan menuju Indonesia mukbang. Ini yang ngedit ini. Makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak Makan cuma yang bergizi. Makan Anak-anak cuma yang gratis makan, teman-teman. Bapak dan ibunya los kerja terus cari makan. Ya, kalau Prabowo gak sanggup nanti ngasih makan, tenang, orang tua masih sanggup cari utangan, ya. Karena apa? Orang tua juga cari makan sendiri, anak-anaknya yang dikasih makan. Allah. makan siang itu. Gizi siang. makan untuk atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini makan, anak-anak harus makan bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis. Makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Makan bergizi. Ini di satu Makan siang itu. Gizi makan untuk atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini makan, anak-anak harus makan bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis. Makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Makan bergizi. Makan siang itu. Gizi. Aduh, makan gratis. Makan siang, sampai nangis saya. Aduh, jangan dilanjut. Yang lain. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan? Pakai kacamata. Kacamata pink. Sampai di Jakarta nanti agendanya apa dulu? Apa agendanya ke Jakarta? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Jadi agenda ke Jakarta itu, teman-teman, mandi dulu di hotel. Ya, itu agendanya Raka Buming. Jadi ke Jakarta, dia buat mandi. Ya, ditanyakan agenda ke Jakarta apa saja, mandi dulu. Dan kelar sudah jawabannya. Aduh ya Allah. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti Apa jawabannya ini? Apa komentarnya? Sepertinya Mas Gibran baru bangun tidur. Iya, karena mau mandi katanya. Jadi bangun tidur dulu. Idiotnya natural banget. Bukan idiot. Ya, bukan idiot. Jangan ngatain orang seperti itu. Lah bener kan ditanya agendanya apa? Ya dia mau mandi, jujur bukan munafik. Agendanya mau mandi. Jadi pokoknya mandi sudah. Yang lain. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses
untuk generasi muda di masa depan, Ya, yang dimana apa? nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya Tipsnya. pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Oke, tipsnya apa? Pertanyaannya general sekali. Ini. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses. Dua itu aja Apalagi, kiat sukses. ya. Kiat sukses ala Pak Gibran yaitu 2, belajar yang rajin, manut sama kiai. Gak usah berbakti kepada orang tua, gak usah bekerja keras, gak usah nabung yang rajin dan lain sebagainya. Cukup belajar yang rajin, manut sama kiai. Kurang poinnya Pak Gibran. Anda punya waktu di situ untuk menjelaskan banyak hal, tetapi kenapa cuma 2 poin tadi yang disampaikan? Harusnya banyak. Kerja keras, belajar yang rajin ya boleh masuk, manut sama orang tua, taat agama dan lain sebagainya. Dan satu lagi, jadi anak presiden. Lalu berikutnya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak Anak muda menjadi lagi. aku sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian itu saja. Sekian, dari udah saya. ditanya tuh. Terima kasih. Coba jawabannya apa kira-kira? Pikir dulu. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya? Kok Pak, ke ya? IKN? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam? Loh kok ke IKN? Ada diskusinya dulu kan? Nah, Loh, gak pakai mic ngomong. Garu-garu kepala. Allah. Untung saya gak milih dia ya. Untung saya gak nyoblos dia, gak nyoblos Cak Imin, gak nyoblos Ganjar. Aduh. Allah ya Allah. Awalnya pakai mic lalu ditaruh. Ya Allah, Pak Gibran, Pak Gibran. Coba kita baca komen. Pendukung dia sakit apa sih? Enggak sakit kok. Wow, ternyata sangat pintar sekali beliau ini dalam menjawab pertanyaan. Sangat hati-hati dan berpikir bisa 1000 kali. Sampai saking berilmunya tidak ada solusi yang keluar dari mulutnya. Ini benar-benar calon pemimpin yang bicara dari hati. Sampai gak kedengeran suaranya karena dari hati. Suara hati. Oke, berikutnya. memberikan selamat juga. Siapa aja mas kalau dari Sepertinya Pak Gibran ini lagi kelelahan ya teman-teman. Sampai rambutnya saja belum sempat disisir, belum sempat dikasih apa itu namanya tuh? Minyak rambut. Kenapa gak ada prepare gitu? Harusnya kalau mau diwawancara minimal ke kamar mandi dulu, basahin rambut, disisir, terus pakai tisu biar gak mengkilat wajahnya gitu kan? Biar enak dilihat lah minimal. siapa aja yang dari pagi? Oh, nggak usah disebutkan. Bisa disebut. Kemarin Pak Jokowi sempat bilang kalau 4 orang ketemu sama Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, itu satu lainnya siapa mas? Apa? Nanti aja kita Nanti bahas aja. itu ya. Gak ada jawaban teman-teman. Pokoknya setiap ditanya gak ada jawaban. Nanti saja, begini aja, tunggu saja, gitu pokoknya. Mayoritas pemilih Pak Prabowo itu ada di kelompok pendidikan menengah ke bawah. Iya, gitu. Itu memang datanya begitu memang. Jadi Menengah ke bawah. mayoritas pemilih Pak Prabowo itu Pak Ridwan Kamil jujur ya teman-teman. Dia jujur bener di bagian ini ya Allah. ada di kelompok pendidikan menengah ke bawah. Iya, gitu. SD SMP. Itu memang datanya begitu memang. SD SMP. Mayoritas Allah, ya banyak memang. Ya kan dia kan janjinya makan gratis buat anak-anak. Ya sudah, berarti menengah ke bawah. Jadi SD SMP teman-teman. TK. Allah, bahkan yang di dalam janin pun katanya ibu-ibu hamil tuh dapat tunjangan makan buat janinnya. Nah, ini apa lagi nih? Oke. Oh. Iya. Allah. 3 komentar terbijak dapat 1 juta dari kenapa banyak sekali orang yang menghina Gibran padahal yang lebih parah daripada Gibran banyak loh. Misalnya pendukungnya Gibran. Yang lebih parah dari Gibran ya pendukungnya.
Allah. Diam nggak berbicara, ngomong nggak jelas. Kayak orang berkebutuhan khusus. Ya Allah. Makan dulu Gih, nanti sakit loh. Jangan lupa susunya diminum. Susu gratis. Makan gratis, susu gratis. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Apa bisa? 2029 Bapak. Ya, anak-anak Indonesia. Jadi yang mau dikasih makan duluan yang mana Bapak? Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Konsultan. Siapa konsultan? Nggak tahu ya. Oh nanya. Dia nanya. Gibran nanya. Semua orang menanyakan itu. Orang Punya nanya. konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Komodisinya gak seperti orang biasa. Jadi memang harus punya kebutuhan khusus kalau untuk berdialog dengan Kang Gibran ya, harus punya kebutuhan khusus karena dia tidak seperti orang biasanya kalau ngomong. Jadi siapa? Siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Rahasia kenapa dikasih tahu? Kalau rahasia ya sudah gak usah kasih tahu siapa konsultannya. Gak apa-apa, kalian kalau mau ketawa saja ya. Mumpung belum dilantik, nanti kalau sudah dilantik bahaya. Mas Gibran Raka Buming. Katanya Raka Mas Gibran Buming. ini kena Buming. sindrom H ya Mas? Bener ternyata. Mas Buming. Gibran dulu main game gak sih Mas? Main game. Dulu Mas Gibran main game nggak? Mungkin PS5, Switch. Wow, ML, PUBG gitu Mas? Iya pastilah ya, Mobile Legend, PUBG. Wah, terakhir Mas ranknya udah Ya minimal pasti meeting. Nganggur ya. kayak saya sekarang dong ya Mas, nganggur. Loker dong Mas. Ya udahlah Mas, harus bisa, harus banget. Maaf Mas, maaf. Sebenarnya kedatangan saya ke sini saya mau pinjem. Nggak punya. Loh, Mas Gibran tahu maksud saya. Pinjem 100 Mas. Hah? Allah. Gimana biasa Prabowo. responnya, Pak? Terakhir nih ya, terakhir. Lembaga survei survei. di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Ya, mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan metodologi yang secara scientifically proven begitu. Anda tidak percaya Pak Prabowo? Semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Joget dulu. Mantap. Jadi dia sendiri ya teman-teman yang membongkar rahasianya. Jadi KPU tuh jadi penghasilan suara itu ada yang ngorder, siapapun yang order ya dia yang menang. Kalau sudah tahu sedemikian, kenapa masih dipakai? Ya, kenapa masih dipakai? Harusnya kalau itu udah ketahuan seperti itu ya harus ada 3 sih. Kalau memang ada perhitungan seperti itu, entah yang 01, 02, 03 kumpul jadi satu, ngumpulkan bareng gitu. Harus ada di satu tempat. Di setiap TPS di situ harus ada. Ya ada di 01, 02, 03. Untuk apa? Untuk mengontrol adanya kecurangan dan lain sebagainya. Atau ada yang seperti ini. Aduh ya Allah, ya Allah. Tetapi di sini saya bukan pendukung dari salah satu dari mereka. Entah orang menganggap mudaratnya siapa yang paling kecil di antara 3. Itu Prabowo, Anies, terus siapa lagi? Itu siapa namanya itu? Ganjar. Nah, di antara 3 ini siapa yang paling kecil mudaratnya? Nah, kalau menurut saya semua punya mudarat, baik kecil ataupun besar, terutama yang mendukung. Saya ketika melihat pendukung-pendukung mereka, saya malah gimana gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin memang cara satu-satunya saya untuk tidak ikut nimbrung di perkara seperti ini, mending saya golput. Tapi kalau kalian mau pilih silahkan, saya gak mau ngajak kalian golput. Yang penting orang tahu kalau saya itu golput. Tapi untuk Pak Raka Buming, ya sekarang booming dia. Raka ini booming sekarang. Keren ya, jawabannya mantep.